Denny? Ini jadi gini Pak, maksud dan kedatangan saya ke sini yang pertama ingin memperdalam maksud yang Bapak sampaikan beberapa waktu lalu mengenai pola pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Itu jadi gimana itu Pak, pola yang berdiferensiasi itu? Boleh Pak Denny. Jadi nanti pada saat pembelajaran di kelas itu memang kita sudah susun sistem pembelajaran itu berdiferensiasi, mulai dari kontennya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada di produk atau penilaiannya itu berbeda-beda. Jadi dari sini Pak Denny kira-kira apa yang masih membuat suatu ganjalan dari Pak Denny sehingga menemui saya? Jadi gini Pak, saya ingin lebih memperdalam mengenai pola belajar berdiferensiasi, karena kalau menurut saya Pak, penyampaian Bapak yang di rapat kemarin itu Pak, itu masih agak terlalu luas, sedangkan saya ingin lebih ke detail-detailnya seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Denny pengen mengetahui lebih dalam lagi tentang pembelajaran diferensiasi itu? Iya Pak. Jadi begini, kalau menurut Pak Denny itu pengertian diferensiasi itu apa kira-kira? Kalau menurut saya Pak, ini gambaran umum setelah mendengar diferensiasi dari Bapak itu ya Pak. Diferensiasi itu adalah pola pembelajaran yang mengutamakan bagaimana caranya mengelompokkan anak sesuai dengan keinginan mereka, minat mereka. Bagus sekali Pak Denny. Berarti diferen itu memang perbedaan antara peserta didik kita antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat dari potensi mereka, kemudian dari bakat mereka itu. Nah, kalau kita sudah melihat perbedaan yang seperti itu, kira-kira dalam penyajian pembelajaran di kelas harus kita bedakan atau kita samakan Pak Denny kalau menurut kebutuhan belajar itu? Dibedakan Pak. Berarti dibedakan ya. Dibedakan menurut apa saja? Kalau kira-kira dibedakan itu dalam hal media pembelajarannya bagaimana? Ya, bagus Pak Denny. Berarti setiap siswa itu mempunyai potensi yang berbeda sehingga media pembelajarannya pun berbeda-beda. Kira-kira perbedaan pada anak kita itu bisa Pak Denny kelompok-kelompokkan di bagian-bagian apa saja perbedaannya pada media pembelajarannya? Atau mungkin anak ini suka nonton, anak ini suka membaca. Ya, sepertinya kalau melihat apa ya Pak, kemampuan dan keinginan peserta didik dari segi melihat, kemudian mendengar dan membaca. Berarti Pak Denny sudah bisa menganalisa, melakukan asesmen terhadap peserta didik kita bahwa potensi mereka ada yang suka melihat, ada yang suka mendengar, kemudian ada yang suka membaca. Jadi Pak Denny sudah merasakan perbedaan itu semua. Jadi mulai potensi kebutuhan belajar peserta didik kita, kemudian cara mengajar Pak Denny kira-kira enggak sama atau tidak nanti dalam penyampaian materinya kalau kita melihat potensi seperti ini? Tidak Pak, jelas ada perbedaan dengan yang sebelumnya Pak. Ya, berarti nanti Pak Denny merubah ya cara penyampaiannya itu sesuai dengan potensi atau kebutuhan peserta didik kita yang ada di kelas. Kemudian kalau kita sudah melihat seperti itu Pak Denny, kira-kira rencana apa nanti yang akan Pak Denny lakukan untuk penyampaian materi yang diferen itu? Kalau menurut saya Pak, setelah mengetahui apa ya Pak namanya Pak, kesukaan mereka, perbedaan potensi mereka Pak, sepertinya bagi yang suka membaca boleh melakukan pembelajaran. Nanti akan saya sediakan buku paket untuk siswa Pak, peserta didik. Kemudian
tugasnya dalam bentuk portofolio yang suka membaca itu Pak. Kemudian yang suka nonton nanti sepertinya pakai tayangan Pak, video seperti itu Pak, video singkat. Kemudian yang suka main HP literatur Google gitu ya. Iya. Iya. Nah benar sekali, itulah cara penyampaian kita terhadap kebutuhan belajar murid kita yang berbeda tadi dari sudut pandang cara belajar. Nah sekarang begini Pak Denny, dari konten pembelajaran kemudian proses yang berbeda, apakah nanti menurut Pak Denny hasil tugasnya itu satu produk atau bermacam-macam produk kalau dilihat seperti itu? Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak mengenai pola belajar diferensiasi Pak, dan dikaitkan dengan penjelasan Bapak mengenai pola belajar itu konten Pak, tidak Pak, tidak saya paksakan, iya tidak saya samakan Pak. Berarti memang sesuai dengan potensi anak masing-masing Pak Denny. Iya. Nah bagus kalau seperti itu Pak Denny. Jadi menurut Pak Denny berarti mulai dari konten atau penyajian materi yang berbeda, kemudian proses yang berbeda, berarti produk juga berbeda nanti ya. Iya. Berarti Pak Denny sudah bisa ini memahami arti dari diferensiasi tersebut. Sekarang begini, kalau Pak Denny sudah mengetahui tentang pendalaman masalah pembelajaran diferensiasi, kira-kira Pak Denny punya target nggak dalam pembelajaran ini nanti dalam penyampaian materi memakai metode diferensiasi ini di kelas? Kira-kira target apa nanti yang ingin Pak Denny capai? Target yang ingin saya capai Pak, sesuai dengan penjelasan Bapak Pak, saya ingin mendapatkan dalam hal ini Pak produk yang berbeda dari peserta didik Pak. Sekurang-kurangnya 3 produk Pak, dari portofolio atau catatan. Kemudian yang kedua nanti saya ingin dalam bentuk video atau vlog mereka menyajikan hasil tugasnya Pak. Kemudian yang ketiga, bagi yang suka main HP, saya ingin itu dikembangkan menjadi hal positif Pak. Mereka buat poster dan lain sebagainya di HP itu. Bagus sekali Pak Denny. Jadi kira-kira kapan ini Pak Denny bisa melakukan penilaian atau melihat hasil dari produk anak-anak belajar melalui metode diferensiasi ini? Kalau Senin tanggal 25 bisa Pak? Oh 25 bisa. Berarti setelah pembelajaran Pak Denny ya? Iya. Berarti setelah pembelajaran ini nanti Pak Denny pakai metode diferensiasi, Pak Denny bisa langsung melihat hasilnya seperti itu ya? Iya Pak. Bisa melihat hasilnya dari bermacam-macam potensi ataupun bakat dari anak tersebut, boleh melalui poster, rekaman audio, atau mungkin vlog, atau mungkin portofolio dan lain sebagainya gitu ya? Iya. Sekarang begini, semoga harapan saya pribadi Pak Denny nanti selaku supervisor pada hari Senin itu tidak sia-sia apa yang sudah menjadi rencana Pak Denny dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik kita yang memang berbeda-beda. Masih ada lagi kira-kira Pak Denny yang mau diobrolkan? Saya rasa untuk saat ini cukup dulu Pak. Nanti sambil berjalan kalau ada yang belum paham nanti saya tanyakan ulang Pak. Oh iya, siap. Pokoknya kapan saja Pak Denny nanti memerlukan bantuan atau kita saling sharing, saya siap. Terima kasih Pak. Baik kalau gitu saya permisi dulu Pak. Oh ya Pak Denny, silakan. Terima kasih. Ya. Oke. Editorial. Kemudian untuk teks editorialnya silahkan dilihat pada halaman 87. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Sebelum lebih lanjut, silahkan dibaca. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. 87. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Menuju ke atas ini. Oke, jadi di teks editorial yang barusan kalian baca itu terdapat 3 jenis struktur. Yang pertama, jenis teks ada 7. Ini
Misalnya ini paragraf pertama, kemudian paragraf kedua kita anggap setiap paragraf kita garis, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini loh, karena disebut tesis. Tapi ini bukan tesisnya orang S2 atau S3 ya, bukan tesisnya orang S3. Ini tesis adalah dalam hal ini dalam teks editorial itu dimaknai sebagai pernyataan pendapat. Jadi di sini loh isinya pernyataan. Bawaannya reporter itu sama kayak wartawan, hanya beda tempat. Kalau reporter itu di radio, atasannya wartawan siapa? Jurnalis itu sama wartawan. Informan. Bagian argumentasi 2, 3, ya sampai 6, 4, 5, 6. Yang ini itu disebut sebagai paragraf argumentasi tesis. Kemudian paragraf kedua sampai 10 disebut argumentasi. Kemudian paragraf terakhir yaitu jadi untuk teks editorial menentukan strukturnya itu akan lebih mudah dibandingkan teks yang lain. Contoh eksplanasi dan lain sebagainya yang agak sedikit banyak isi strukturnya. Oke. Jadi kalau teks editorial cuma ini. Satu di awal ada bagian penegasan ulang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Nah, sehat? Sehat. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Kalau enggak saya yang nanya. Dalam teks editorial ada 3 struktur yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau yang sering disebut dengan tesis dengan bahasa kerennya, dan yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada yang namanya penegasan ulang pendapat. Dan dalam struktur teks editorial, pernyataan pendapat atau tesis bisa menggunakan 2 paragraf tergantung pada kalimat yang akan kita gunakan. Dan dalam argumentasi itu adalah berpenjelasan dari pernyataan pendapat. Terus? Penegasan ulang itu mengulang apa yang sudah dijelaskan dari argumentasi. Sudah, Pak? Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Langsung ke Marsha. Gimana sih? Di pernyataan pendapat itu tidak bisa diisi dengan argumentasi. Tidak bisa diisi dengan argumentasi. Oke. Kalau argumentasi kan diartikan sebagai pembahasan dan tidak bisa juga diartikan sebagai penegasan ulang. Oke. Hanya terisi pendapatnya saja. Hanya terisi. Mau 1 paragraf atau 2 paragraf itu yang penting paragraf yang dulu itu tentang Tentang pendapat. pernyataan pendapat. Oke. Pak Denny, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Win. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Pak Denny setelah melakukan pembelajaran seni minggu yang lalu? Saya melihat bahwa pembelajaran yang Pak Denny lakukan itu sudah bagus secara penyampaian materinya. Ya, pembelajaran yang kemarin itu tidak lepas dari bimbingan yang Bapak lakukan kemarin Pak. Itu kemarin saya mulai mengaplikasikan pola pembelajaran yang berdiferensiasi. Pak Denny bisa nggak ceritakan atau refleksikan dari pembelajaran Pak Denny yang laksanakan dari pembelajaran yang dilakukan? Kalau untuk refleksinya Pak, yang pertama seperti yang Bapak sampaikan, di pembelajaran berdiferensiasi itu menggunakan beberapa pola pembelajaran seperti perangkat pembelajaran Pak, seperti Infokus, kemudian buku ajar, buku paketnya itu Pak, kemudian yang ketiga slide PPT itu Pak. Dan kemudian yang lumayan terpentingnya Pak itu pada bagian Pak, kesepakatan waktunya Pak.
Jadi kemarin saya dan peserta didik membuat kesepakatan waktu, belajar fokusnya berapa menit, kemudian istirahatnya berapa menit. Bagus Pak Denny. Jadi kita berfokus kepada media pembelajaran yang berbeda-beda ya. Kemudian dengan budaya positif, yaitu kesepakatan kelas yang dibuat supaya siswa itu betul-betul merasa seutuhnya dia hadir di kelas tersebut untuk mendalami atau mempelajari materi yang Pak Denny sampaikan. Kira-kira ada strategi lain nggak selain itu Pak Denny? Ada Pak. Setelah ini Pak, karena ini kemarin belum 100% peserta didik itu masuk ke dalam feedbacknya. Jadi saya ingin lebih seperti yang Bapak sampaikan kemarin itu pada bagian pola pembelajaran emosional. Pola pembelajaran sosial emosional anak-anak memang betul-betul hadir, memang betul-betul nanti konsentrasi di dalam pembelajaran. Iya. Berarti sudah bagus Pak Denny. Kira-kira dari pembelajaran Pak Denny yang praktekkan kemarin cukup efektif nggak untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut? Efektif Pak, efektif karena dari hampir keseluruhan peserta didik Pak itu 1-2 orang saja yang belum belum hadir sepenuhnya di sana. Tapi untuk sebagian besarnya keseluruhannya mereka antusias dengan pola pembelajaran tersebut. Jadi upaya apa nanti kira-kira yang Pak Denny lakukan supaya 1-2 anak atau beberapa anak itu supaya hadir penuh dan fokus pada pembelajaran yang Pak Denny laksanakan? Rencananya Pak, saya mau menggunakan pola pembelajaran emosional itu Pak. Pembelajaran sosial emosional supaya si anak bisa hadir sepenuhnya di dalam pembelajaran tersebut, tidak hanya badannya saja tetapi pikiran juga ada di sana. Baik Pak Denny, dengan pembelajaran berdiferensiasi kemudian pendalaman sosial emosional, kira-kira tindak lanjutnya apa ini Pak Denny yang akan melakukan nanti? Tindak lanjutnya melaksanakan pola pembelajaran tersebut Pak, sosial emosional tersebut. Kemudian dengan pola pembelajaran tersebut saya berharap si anak bisa ada di sana supaya suasana belajar lebih hidup. Berarti perencana tindak lanjutnya yaitu pendalaman masalah pembelajaran sosial emosional yang kaitannya nanti supaya anak memang betul-betul sepenuhnya yaitu dalam pembelajaran tersebut menguasai apa yang Pak Denny laksanakan. Kemudian kira-kira Pak Denny, setelah Pak Denny punya rencana tindak lanjut, ada target tertentu enggak untuk peserta didiknya atau terutama terhadap peserta didiknya gitu? Kalau target saya Pak, peserta didik itu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Intinya dari setiap yang saya sampaikan itu ada yang berbekas di pikirannya untuk bekalnya di masa yang akan datang. Ada target waktu yang Pak Denny targetkan untuk dapat memenuhi semuanya ini? Untuk saat ini Pak, mungkin belum ada Pak, belum ada target waktu. Jadi untuk target waktu itu Pak, saya pengennya ada pembahasan lebih lanjut dengan Bapak seperti itu untuk alokasi waktunya mau berapa minggu atau berapa bulan seperti itu. Terima kasih Pak Denny. Mungkin untuk tindak lanjutnya saya berharap nanti memang ada betul-betul keterlaksanaan dari Pak Denny, terutama nanti dalam pembelajaran sosial emosional, dan dalam waktu dekat Pak Denny nanti bisa lagi nanti ngobrol dengan saya ataupun berkonsultasi dengan saya tentang pencapaian pembelajaran yang akan Pak Denny harapkan supaya nanti betul apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut sampai Pak Denny. Saya rasa saya mengucapkan terima kasih Pak Denny karena apa yang saya sampaikan secara tidak langsung sudah banyak yang Pak Denny praktekkan dalam pembelajaran kelas. Semoga berhasil dan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Setelah apa yang kita bicarakan pada hari ini, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama yaitu catatan refleksi guru dalam pembelajaran.
Yang pertama yaitu menggunakan perangkat pembelajaran yang berbeda. Kemudian kesepakatan waktu kelas yaitu yang berfokus pada pola pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk topik percakapan dan catatan saya pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada media pembelajaran. Kemudian yang kedua, penguatan pembelajaran sosial emosional supaya anak lebih penuh dalam pembelajaran atau lebih konsentrasi lagi. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya yaitu pertama melaksanakan pembelajaran sosial emosional depannya. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu supaya peserta didik lebih paham atau lebih konsentrasi dalam pembelajaran yang Pak Denny laksanakan. Nah, kira-kira Pak Denny sepakat ataupun setuju apa yang saya bacakan tadi? Sepakat dan setuju, Pak. Terima kasih. Kalau Pak Denny sudah sepakat dan setuju, kemudian untuk yang berikutnya yaitu rencana pengembangan diri dari tindak lanjut yang akan Pak Denny laksanakan ke depan. Untuk aktivitas pengembangan diri dari hasil apa yang saya temukan Pak Denny yaitu melaksanakan pembelajaran PSE, yaitu melaksanakan pembelajaran PSE. Tujuan yang hendak dicapai kira-kira apa Pak Denny? Tujuan yang hendak saya capai, Pak, supaya siswa peserta didik itu dapat hadir sepenuhnya pada pembelajaran, Pak. Peserta didik hadir sepenuhnya. Ukuran keberhasilannya apa ya? Ukuran keberhasilan siswa bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Iya. Tugas yang diberikan. Dengan ini berarti Pak Denny perlu nggak faktor pendukung kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini? Slide PowerPoint, Pak. Namanya slide ya. Iya. Slide itu apa? Buku siswa. Buku siswa ada lagi? Saya rasa cukup. Dua ya. Iya. Kira-kira waktu untuk persiapan ini semua atau target ini semua akan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan Pak Denny? 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu. Terima kasih Pak Denny untuk rencana pengembangan diri yang akan dilaksanakan. Kira-kira dalam aktivitas pengembangannya yaitu saya ulang lagi melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk tujuan yang hendak dicapai adalah peserta didik hadir sepenuhnya dalam pembelajaran yang Pak Denny laksanakan. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya yaitu kita dapat melihat siswa itu mampu mengerjakan tugas-tugas yang Pak Denny berikan. Untuk faktor pendukungnya mungkin yaitu slide, PowerPoint ataupun fokus nanti kemudian buku siswa. Untuk waktu yang ditargetkan 1 minggu. Nah, Pak Denny setuju dengan yang ini? Setuju, Pak. Terima kasih Pak Denny. Kalau sudah setuju semua, nanti kita tanda tangani dari yang depan ini. Saya selaku supervisornya, dan Pak Denny selaku gurunya. Terima kasih Pak Denny kesempatan ataupun waktu yang diberikan yang diluangkan untuk saya. Semoga rencana pengembangan diri maupun tindak lanjut yang akan Pak Denny laksanakan dalam pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny.